Halo semua, terimalah salam dhamma dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vincentinus Mayer. Saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer dengan program studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Saya berasal dari kelas TMJ 1C. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil materi yang saya cari dengan judul Sebelum Buddhisme, Arya Dravida dan Perubahan India Kuno. Pada pembahasan materi kali ini, saya ingin membagikan materi yang sudah saya susun, yaitu tentang yang pertama, latar belakang historis suku Dravida dan Arya. Yang kedua, kedatangan bangsa Arya ke India. Yang ketiga, perseteruan dan interaksi budaya. Yang keempat, munculnya sistem kasta. Yang kelima, tradisi Sramanisme. Yang keenam, akulturasi budaya. Yang ketujuh, hubungan dengan munculnya Buddhisme. Oke, di sini ada bangsa Dravida, yaitu penduduk awal India. Dravida merupakan kelompok masyarakat yang telah berkembang di wilayah India sebelum kedatangan bangsa Indo-Arya. Istilah Dravida tidak sepenuhnya sama dengan satu ras atau satu suku. Istilah ini lebih kompleks dan berkaitan dengan kelompok masyarakat serta bahasa-bahasa Dravida. Ciri-ciri umumnya adalah: yang pertama, fisik. Suku Dravida memiliki keragaman bentuk tubuh dan warna kulit. Secara historis, sering digambarkan berkulit lebih gelap dibandingkan kelompok Indo-Arya. Yang kedua, ada sosial. Suku Dravida memiliki kehidupan masyarakat yang terorganisasi dan mengenal pembagian pekerjaan. Yang ketiga, politik. Suku Dravida telah membangun pusat-pusat pemukiman dan pemerintahan, terutama dalam peradaban lembah Indus. Yang keempat, kebudayaan. Suku Dravida maju dalam pertanian, perdagangan, kerajinan, pembangunan kota, serta memiliki tradisi keagamaan yang berkaitan dengan alam dan kesuburan. Bangsa Arya. Bangsa Arya atau Indo-Arya merupakan kelompok penutur bahasa Indo-Iran yang datang ke wilayah India dan berinteraksi dengan penduduk yang telah tinggal di sana. Ciri-ciri umumnya adalah: yang pertama, ada fisik. Bangsa Arya tidak memiliki satu ciri fisik yang seragam karena terjadi percampuran dengan penduduk lokal. Yang kedua, ada sosial. Bangsa Arya, masyarakatnya memiliki struktur berdasarkan kelompok keluarga, suku, dan status sosial. Yang ketiga, politik. Bangsa Arya pada awalnya terdiri dari kelompok-kelompok suku yang dipimpin oleh kepala suku atau raja. Yang keempat, kebudayaan. Bangsa Arya membawa tradisi keagamaan Weda, bahasa Sanskerta, tradisi ritual, dan sistem sosial yang kemudian berkembang di India. Selanjutnya ada proses kedatangan bangsa Arya ke India. Bangsa Indo-Arya diperkirakan datang ke wilayah India sekitar milenium kedua sebelum Masehi. Kedatangan mereka berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi dalam bentuk satu invasi besar dalam satu waktu. Mereka memasuki wilayah India, terutama melalui daerah barat laut, kemudian menyebar ke wilayah Punjab dan India bagian utara. Dalam proses penyebarannya, bangsa Indo-Arya berinteraksi dengan masyarakat yang telah terlebih dahulu tinggal di India. Interaksi tersebut membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang bahasa, agama, struktur sosial, dan kebudayaan, sehingga turut membentuk perkembangan peradaban India pada masa berikutnya. Slide selanjutnya ada perseteruan dan interaksi Arya Dravida. Hubungan antara kelompok Indo-Arya dan masyarakat lokal tidak selalu berupa peperangan. Terdapat persaingan, konflik, tetapi juga interaksi dan percampuran budaya. Perseteruannya ada: yang pertama, perebutan wilayah dan sumber daya. Yang kedua,
perbedaan kelompok sosial dan budaya. Yang ketiga, dalam beberapa teks Weda terdapat penyebutan kelompok yang dianggap sebagai pihak luar atau lawan. Selanjutnya ada interaksi. Di dalam interaksi ada yang pertama, terjadi perdagangan dan hubungan sosial. Yang kedua, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat lokal mempengaruhi perkembangan budaya India. Yang ketiga, perkawinan dan percampuran masyarakat berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya ada munculnya sistem kasta. Sistem kasta berkembang secara bertahap dalam masyarakat India kuno. Dalam tradisi Weda, masyarakat kemudian dikenal melalui 4 varna. Yang pertama, Brahmana, yaitu pendeta dan ahli keagamaan. Yang kedua, Ksatria, yaitu adalah raja, bangsawan, dan prajurit. Yang ketiga ada Vaisya, yaitu adalah pedagang, petani, dan pengusaha. Yang keempat adalah Sudra, yaitu adalah pekerja dan pelayan. Di luar sistem varna tersebut, kemudian terdapat kelompok yang secara historis mengalami diskriminasi pada masa berikutnya, sering disebut Dalit. Dampaknya, yang pertama, status sosial semakin ditentukan oleh kelahiran. Yang kedua, munculnya ketimpangan sosial. Yang ketiga, akses terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan tidak selalu sama. Di slide selanjutnya ada reaksi terhadap sistem keagamaan dan sosial. Pada sekitar abad ke-6, 5 sebelum Masehi, masyarakat India mengalami perubahan sosial dan intelektual. Beberapa faktor, yaitu ada yang pertama, pertumbuhan kota dan perdagangan. Yang kedua, muncul kelompok pedagang dan masyarakat perkotaan. Yang ketiga, masyarakat mulai mempertanyakan ritual keagamaan yang semakin kompleks. Dan yang keempat, muncul pencarian terhadap cara mencapai pembebasan dari penderitaan dan kelahiran kembali. Situasi ini menjadi salah satu latar munculnya berbagai gerakan Sramana. Slide selanjutnya adalah kembalinya atau menguatnya tradisi Sramanisme. Sramanisme merupakan tradisi para petapa dan pencari spiritual yang berkembang di India kuno. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menekankan kehidupan pertapaan dan pengendalian diri. Yang kedua, mencari pembebasan dari samsara atau siklus kelahiran dan kematian. Yang ketiga, tidak selalu menerima otoritas ritual Weda. Yang keempat, menekankan pengalaman dan latihan pribadi. Yang kelima, melahirkan atau berkaitan dengan berbagai gerakan keagamaan, termasuk Buddhisme dan Jainisme. Hubungan dengan Buddhisme, Siddhartha Gautama hidup dalam lingkungan intelektual yang dipenuhi berbagai kelompok Sramana. Ajaran Buddhisme kemudian menawarkan jalan tersendiri melalui jalan tengah. Slide selanjutnya ada akulturasi kebudayaan Dravida dan Arya. Pertemuan kedua kelompok menghasilkan akulturasi, yaitu perpaduan unsur-unsur kebudayaan. Contohnya, dari tradisi Indo-Arya ada yang pertama, bahasa Sanskerta, yang kedua, tradisi Weda, yang ketiga, ritual dan konsep keagamaan tertentu, dan yang keempat, sistem varna. Selanjutnya ada dari tradisi masyarakat lokal. Yang pertama ada tradisi pertapaan. Yang kedua, praktik meditasi dan yoga dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, penghormatan terhadap alam. Dan yang keempat, tradisi dan simbol keagamaan lokal. Dalam perkembangannya, budaya India menjadi hasil interaksi berbagai kelompok, bukan berasal dari satu kelompok saja. Selanjutnya ada hubungan dengan munculnya Buddhisme. Buddhisme muncul pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di India Utara dalam kondisi masyarakat yang mengalami perubahan besar. Beberapa latar belakangnya adalah
Yang pertama, adanya stratifikasi sosial yang semakin kuat. Yang kedua, dominasi ritual dalam sebagian tradisi keagamaan. Yang ketiga, berkembangnya kota dan perdagangan. Yang keempat, munculnya kelompok-kelompok seramana. Dan yang kelima, meningkatnya pencarian terhadap pembebasan dari penderitaan. Siddhartha Gautama kemudian mengajarkan yang pertama, 4 kebenaran mulia. Yang kedua, jalan mulia berunsur 8. Yang ketiga, jalan tengah. Yang keempat, karma dan kelahiran kembali. Dan yang terakhir, nirwana sebagai pembebasan dari penderitaan dan samsara. Pada slide kali ini, mengapa sejarah ini penting dipelajari? Memahami latar belakang sejarah India membantu kita memahami mengapa ajaran Buddhisme awal muncul dengan karakter tertentu. Dengan mempelajari kondisi masyarakat India saat itu, kita dapat memahami yang pertama, mengapa Buddha mengkritik keterikatan pada status sosial dan kelahiran. Yang kedua, mengapa Buddha tidak menekankan ritual sebagai jalan utama menuju pembebasan. Yang ketiga, mengapa praktik meditasi dan pengendalian diri menjadi penting. Yang keempat, mengapa konsep samsara, karma, dan pembebasan menjadi bagian penting dalam ajaran Buddhisme. Dan yang terakhir, bagaimana Buddhisme berdialog dengan tradisi keagamaan yang filsafat yang sudah ada sebelumnya. Kesimpulan dari materi ini adalah Buddhisme tidak muncul dalam ruang kosong. Buddhisme lahir dalam masyarakat India yang telah memiliki sejarah panjang, tradisi Weda, struktur sosial, serta berbagai tradisi pertapaan. Dengan memahami latar belakang tersebut, kita dapat memahami ajaran Buddha awal secara lebih utuh dan tidak melihatnya sebagai ajaran yang muncul secara tiba-tiba. Nah, sebelum penutupan, saya ingin membagikan keunikan dari diri saya. Menurut saya, keunikan diri saya berasal dari beberapa hal yang saya sukai, yaitu bermain gitar, bermain basket, dan berorganisasi. Saya suka bermain gitar karena bisa menjadi cara untuk mengisi waktu luang sekaligus mengekspresikan diri. Saya juga senang bermain basket karena selain menyenangkan, olahraga ini mengajarkan saya tentang kerjasama dan tidak mudah menyerah. Selain itu, saya tertarik dengan organisasi, baik dalam wihara maupun luar wihara. Karena organisasi menurut saya bisa banyak bertemu banyak orang, bekerja sama, dan melatih kemampuan dan berkomunikasi. Dari ketiga hal tersebut, saya merasa menjadi pribadi yang lebih aktif, kreatif, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Mungkin segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, sampai jumpa.